Hello guys, welcome back to Audible Podcast by JFF. Kali ini hostnya by me, dari yang tadi jadi tamu sekarang kita jadi host. Bosen-bosen deh. Yeah. Kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu pemain terbaik yang ada di Jakarta Flag Football sekarang. Kita ada Darren dan Aul. Champs, Maddie, champs, let's go. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu prestasi-prestasi pemain bintang ini. Jadi kita ada Aul di sini, dia pemenang Open Season bareng sama Spectres kemarin dan Merdeka Bowl 2024. Alhamdulillah. Dan kita juga ada Darren yang sorry banget Aul prestasi lebih banyak daripada lo, tapi kita sebut dulu. Dia pemenang Jakarta Bowl 8v8 bersama CFT. Yes sir, you know. Merdeka Bowl 2003 sama Surabaya 1. Yes sir. Dan Camp Busy di awal tahun ini ya, juara 3 bareng Panthers. Dan MB 2024 bareng sama Jakarta Street. Gila, Back to back champion, baby. Back to back champions. Itu Gila, cincinnya apa sih nih? Oh iya. Itu cincin apa kalau boleh tahu? Drip check. Ini cincin kemarin kita juara 8v8. Oh 8v8. Yang punya Aul di mana kalau boleh tahu? Tahun depan. Oh sorry, nggak masuk final. Lupa. Sorry. Amin ya. Juara Merdeka Bowl 2024. How does it feel, guys? Nah, gimana lu dulu? Oke, definitely gue bangga banget ya. Kayak I think Jakarta terakhir menang 2018. Jadi 6 tahun terakhir Jakarta juara, dan setelah itu ketemu di final terus. Cuman tahun ini akhirnya kita bisa bawa pulang. Jadi sangat-sangat bangga sih sama tim ini. Nice. Aul gimana? Gue jujur puas banget karena tahun lalu kan runner up ya, kebetulan. Terus juga dengan tim ini beberapa tim yang runner up juga, Kemal, Amar, Haikal, Pinat, oh ya, Iceman. Jadi rasanya tuh pas balik lagi ke sini jadi champion tuh, apalagi di luar dari Jakarta, di region lain ya, Yes. itu tuh Puas rasanya tuh. puas banget sih. Fix. Oke. Nah, masuk ke Merdeka Bowl ini, who did you think was gonna be your toughest matchup sebenarnya? Oke, lu duluan Ul. Menurut gue sih tetap nomor 1 Surabaya ya, karena emang kalau dilihat dari materi pemain, QB-nya juga itu tuh Surabaya emang yang paling top sih menurut gue gitu. Jadi emang dari awal aim kita mungkin kalau gue rada expect bakal ketemu lagi ya di final. Jadi gue emang udah looking for it banget dari awal ketemu. Darren? Oke, kalau gue ngerasa I think the biggest matchup itu tim kita sendiri. Kayak kita tuh mungkin ngerasa terlalu confident atau terlalu completion, yang dimana kita tuh main gak full. Gue ngerasa yang stopping us untuk biggest matchup itu kita sendiri. Cuman di luar itu definitely Surabaya the defending champion, terus kedua itu Bogor. Gue ngerasa Bogor itu definitely one of the biggest threat, karena kita sempat sparring, dia bisa ngalahin ambush, dan mereka dari segi persiapan gue ingat banget pas zaman masih 8v8 mereka tuh udah latihan. Dimana gue yakin itu yang lain belum mulai latihan. Jadi itu definitely shows that they're prepared sih. Dan kelihatan banget ya sebenarnya mereka secara materi pemain juga kelihatan solid banget gitu as a team gitu. Yes. Jadi emang itu salah satu tim yang kita nggak expect bener-bener perform banget sih on the field. Betul. Ini kan dari tadi nyebutin pemain, kayak on paper pemain ini seharusnya gimana, apa segala macem. Do you think ada pemain tertentu di MB kemarin yang maybe got snubbed from maybe best defense, best offense, atau mungkin MVP? Oke. Hati-hati Pak Dede nonton. Enggak deng. I think Pak Dede definitely deserves MVP. Itu gue definitely yakin. Ini Strix Jakarta tim, Strix atau di luar dari Jakarta? Semuanya sih sebenarnya. Semuanya. Oke. Nah sayangnya sebenarnya kita kemarin nggak ada stats keeper ya. Iya, Jadi sebenarnya gue juga kurang tahu tim kita atau tim lain. Cuman kalau on the top of my head, Amar bowled out sih in the tournament. Iya, sumpah. I agree. It deserves to be a good candidate lah untuk itu. Gitu. Dia nggak keburn sama sekali loh, kayak daripada gue ya. Gue keburn berapa Kalau kali gitu seharusnya kita undang Amar ke sini, Aul kita suruh pulang. Kenapa gue? Mar. Kenapa ada Aul di sini kita suruh pulang. Gitu.
Gitu. Kalau offense? Bener. Kalau offense, gue ngerasa kalau offense tuh biasanya ya itu lebih ke skill players sepengetahuan gue kalau di turnamen. Jadi kemarin itu Gasa, definitely he deserves that. I think he had the most touchdown, second to Pardede. Tapi untuk skill players gue ngerasa I think Kemal could be a good candidate sih. Dia walaupun despite playing the tournament through injuries, shout out to him, dia benar-benar bisa main dengan full di setiap lapangan dan he made the most out of his chances. He balled sih. out juga He balled sih. out for real. Balled He out balled for out, Cam. real. Shout out. Nah, ini kan ngomongin Surabaya 1, mereka sama-sama di final ya ibaratnya. Jakarta lawan Surabaya 1 2 kali back to back. In the finals, apa yang membedakan 3 kali sama 3 IC. kali, iya benar, IC, benar. betul. Nah, tapi apa yang membedakan hasil tahun ini? Apa yang membedakan kenapa kali ini di Jakarta finally bisa put Surabaya 1 down? Kalau dari defense sendiri ya, di tahun lalu tuh kita karena gua di Jakarta B, kita tuh nggak expect we're going to the final gitu. Kalau boleh jujur, Wow. kalau boleh jujur ya, gue sendiri ya. What Jadi kayak confidence? bahkan gue sendiri pertama kali main di MB tuh jadi gue kayak ya udahlah, gue sampai mana juga terserah gitu. Saat itu emang menurut gue preparationnya kurang dan secara skill wise anak-anak baru itu experience itu belum ada menurut gue di big game. Nah sekarang dengan materi yang sama, mungkin orangnya udah prepare dengan ambisi juga kayak pengen balik lagi menang. Secara mental menurut gue udah lebih siap, terus juga secara skill dari skema individual juga jauh lebih siap banget. Jadi makanya kayak itu yang membuat beda banget sih dari tahun lalu sampai sekarang gitu. Nggak tahu nih kalau back to back champs kita. Jangan-jangan kuncinya Darren. Harus Bisa ada jadi. Darren di Bisa tim jadi. itu. Bisa jadi. Dilihat-lihat kuncinya di Darren. Menurut lo gimana? Kalau gue ngelihatnya ya, jadi ini I think banyak faktor at play sih. Karena satu, gue bisa bilang kita itu persiapan timnya sangat-sangat minim. Karena I think less than 2 months itu tim core-nya baru di-announce. Itu dimana ya paling kita latihan seminggu 2 kali. Jadi anggaplah 2 bulan cuman latihan itu ya kurang lebih segitu lah. Liatin gue. Minimal lah pokoknya. Cuman emang dari segi manajemen mereka itu udah ada lah dari segi sistemnya, prosesnya agar dengan waktu yang singkat itu kita tuh bisa build chemistry. Jadi memang ada dari mereka itu nanyain masing-masing ke setiap calon tim Jakarta itu kira-kira apa yang bisa membuat lu untuk main dengan full. Itu memang ditanyain ke satu-satu dan gua ngerasa itu salah satu bagian yang membantu karena istilahnya dari situ kita bisa fokus main dan dari manajemen pun ngasih kepercayaan ke pemain juga kalau ini tim yang memang sudah di-assess akan dari segi chemistry akan maksimal gitu. Jadi satu chemistry. Nah, kalau gua dengar dari mungkin yang main tahun lalu ya, mungkin persiapan untuk MB-nya itu dari segi chemistry-nya kurang. Jadi tahun lalu terjadi, tahun ini coba diselesaikan dan itu salah satu faktornya. Nah kedua kalau gue ngelihat secara keseluruhan di Strike ini banyak pemain juga yang punya pengalaman internasional gitu. I think itu secara apa ya? Sebagai pemain lu main internasional, I think ngebantu lu dari segi mental paling pertama. Kedua, lu ngeliat juga nih level di internasional itu biasanya sudah jauh lebih tinggi daripada di lokal. Jadi kita itu definitely coming back itu pasti selalu termotivasi ya. Betul. Terus juga kita dari situ akan cari cara untuk bisa get close to them lah gitu. Karena di defense sendiri pas emang kita preparation 2 bulan itu banyak banget diinstal skema-skema yang kita adapt dari luar juga gitu. Betul. Kita waktu itu kita nonton Jepang, Thailand, itu defense-nya beda banget sama kita gitu cara mainnya. Dari situ kita coba buat identitas sendiri lah, mana sih yang paling cocok dan akhirnya ya ketemu gitu. Jadi emang benar banget international experience tuh bikin kita lebih siap lagi lah dengan variasi-variasi yang ada dan itu mungkin salah satu yang bikin ya kita lebih prepared lah.
Tapi ngomongin soal chemistry, kenapa kemarin emang tahun lalu chemistry-nya? Iya, kenapa tuh? Enggak, gue denger aja. Kalau boleh tahu. Oke. Gue denger aja. Oke. Tahun lalu itu mungkin dari segi chemistry kurang mateng gitu. Oke. Gue tangkap. Benar. Gitu. Iya, oke. Boleh. Nah, dengan hasil yang ada, is it safe to say that Pardede sekarang QB1 Indo? Hell yeah. Wow, cepet Yeah. juga jawabnya. Mas guys. Respect to him ya. Menurut lo Ini tapi kan kenapa? national Why? champs dong. Itu kan Oke. definitely title pemain terbaik di Indonesia dan QB yang menang pasti dengan sendirinya QB1 gitu. Oke. Cuman to add to that juga gue ngerasa dari Pardede itu gue main sama dia walaupun waktunya nggak banyak ya. Gue bisa bilang dia dari segi adjustment ke pemain-pemain yang dia belum pernah main bareng itu dia really fast sih gitu. Oke. Dan dia memang yang ke offense-nya tuh dia pengen be on the same page. Jadi di setiap lapangan kita awal-awal tuh banyak banget adjustment yang dia emang tanya kayak lu lebih comfortable dengan bola yang kayak gimana, bola gua tuh kurang gini atau lu lebih suka yang gimana. Itu dia bener-bener go out of his way untuk mencoba adjust ke receiversnya juga. Jadi untuk itu satu, kedua dari segi play dia bener-bener gua rasa matang ya. Mungkin ini gua rasa bantuan Baljur juga karena dari segi how you run your routes itu bener-bener dideskripsikan. Jadi kayak oke, misalnya kita mau rute A, please ini selalu full speed dan ambil outside release. Itu bener-bener dikasih tahu lah gitu. Jadi ekspektasi untuk spacingnya untuk Pardede lebih terbuka gitu. Dan dia juga kayaknya menurut gue ya, gue 3 kali steam sama dia, menurut gue dia step up banget sih di Merdeka Bowl ini. Karena biasanya gue ngelihat dia tuh seneng banget yang namanya ngebom gitu, kayak main cepat. Tapi di Merdeka Bowl kemarin itu santai banget, sabar banget, bener-bener cicil, dar. Yeah, dan akhirnya ya itu yang works dan kayaknya dia juga lebih secara mental lebih tenang, lebih sabar di Merdeka Bowl dan akhirnya bisa di final ya bisa perform lah. Mas Gasa take notes. Tapi kalau sama Igar gimana, Der? Menarik. Gimana tuh? Itu kan di flag football meme sering banget tuh. Pardede, Gasa, Igar gitu. Ini yang menurut lo gimana? Oke, nah gue sama Igar selalu main 8v8. Jadi gue bisa ngasih masukan mungkin 8v8 aja. Gue rasa Igar itu punya kemampuan reading defense tuh yang sama dengan Pardede. Cuman dari segi bola yang diterima sama receivers itu dua-duanya completely different balls. Gua ngerasa kalau Pardede itu bolanya zipnya tuh lebih kencang daripada Igar. Jadi bukan berarti lebih baik ya, cuman bola tuh lebih lebih cepat sampai dan kita pun harus lebih aware lebih cepat. Kalau Igar bisa dibilang zipnya nggak terlalu cepat, tapi they can play their own to their own strengths lah bisa dibilang gitu. Dan definitely Igar pun tahun lalu juara 5v5 di Jakarta. Yep. Jadi that says a lot for his skills as a QB juga, mau di 8v8 atau di 5v5 gitu. Oke. Nah, kenapa ketawa ya kalau boleh tahu? Apa gue mancing-mancing aja? Mancing aja. Masuk. Oke. Nah, dari tadi yang disebut kayak persiapan Jakarta tahun ini, apa segala macem. Kan lu udah menang sama dua-duanya nih, sama Surabaya 1 udah pernah menang, sama Jakarta udah pernah menang. Nah, menurut lo ada nggak sih experience tertentu main bersama Surabaya 1 yang lo subconsciously cepuin mungkin ke Jakarta? Iya, Ke defense ya, ke defense ya. Realistically. Ini a really good question sih. Karena jadi gue tuh istilahnya karena tahun lalu main bareng dan knowing Surabaya mereka itu istilahnya apa ya? Bisa dibilang sudah sangat nyaman satu sama lain di timnya. Jadi dari segi play pun pas tahun lalu di share tuh play yang udah cukup lama mereka pakai gitu loh, bertahun-tahun mereka itu. Nah cuman gue sempat mikir waktu itu ini gue share nggak ya ke defense, tapi gue nggak share sama sekali ke defense. Klarifikasi karena, ya. Betul, karena gue percaya sama defense gue satu, dan gue tuh nggak mau bikin defense kita atau tim kita fokus ke musuh yang bukan di depan kita. Jadi when it's time we face Surabaya,
kita baru fokus ke mereka gitu. Dan gua pun di saat itu ngelihat how we play throughout the tournament, kayak defense tuh I think dari segi preparation mereka dipercayalah dengan kaptennya Alay, Arvan dan everyone. I think semuanya bisa prepare mau lawan siapapun. Oke, so for all of you who's been talking smack, ngasih tahu kalau Darren mempertanyakan Darren itu ya klarifikasinya. Tapi dicepuin. Untung banget Darren juga nggak nge-share play tahun lalu ya, karena emang menurut gue beda banget. Tahun lalu tuh gue ngerasa Surabaya lebih banyak short nyicil terus gitu. Sementara sekarang dengan tambahan Aspen yang susah banget dijaga, betul. dia bisa center dari deep gitu loh. Jadi itu play yang baru dan itu kalau kita nonton pas dia lawan Bogor itu tuh bahaya banget. Jadi ya bagus lah kita bisa fokus ke yang Surabaya yang sekarang instead of play yang sebelumnya Exactly, gitu. yes, betul. Oke. Nah, sekarang pindah ke Aul. Kemarin ada 2 intercept. Pick six-nya mana? Tapi kalau boleh tahu, Amar sih tahu gue udah pick six ya. Kita undang Amar sekarang. Amar, let's go. Gimana tuh? Tapi kan yang intercept gue 2. Oh iya benar. Sorry. Bukan Amar. Sorry. Benar. Nah, menurut lo gimana caranya kemarin defense bisa sesolid itu sampai kalian tuh defensive scheme seperti apa yang kalian taruh gitu sehingga kalian semua bisa shine, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke. Pertama sih karena gue mau point out dari chemistry dulu ya. Gue udah sering main dari beberapa orang di defense team, Arvan, Haikal, terus juga Amar belum pernah sih. Tapi Amar tahun lalu pernah, cuman belum sering gitu. Terus sisanya yang lain juga udah familiar lah. Jadi kita mau install skema apa aja tuh sebenarnya oke banget. Di latihan pun kita cobain semuanya. Cuman memang pada akhirnya tuh karena individually kita juga udah prepared, kita pilih skema yang benar-benar kita bisa percaya satu sama lain dari chemistry itu. Salah satunya yang man to man sama kita sebutnya waktu itu flat zone. Jadi kita main ya udah match up sama orang di depan kita yang kita anggap setara. Terus nanti kalau misalkan rute-rute ganti tinggal kita switch aja di lapangan gitu. Dan itu kita baru benar-benar oke dengan skema itu di 1 minggu terakhir bahkan. Kita baru nyoba skema itu 1 minggu terakhir. Jadi gue bisa bilang karena chemistry sih. Akhirnya kita bisa adjust banyak play dan cocoknya ya di itu flat zone. Terus kenapa bisa stand out banget? Karena menurut gue komunikasi kita di lapangan juga bagus. Kita ada satu sesi latihan sendiri di mana ya udah kalau emang satu skema ini nggak works di 1 seconds pertama defense ya kita langsung bisa call beberapa hal yang langsung kita adjust gitu. Jadi chemistry, komunikasi sama apa lagi ya kira-kira udah sih itu aja menurut gue kunci banget. Nah menurut gue selain tapi pas di final specifically menurut gue yang bikin kita perform banget juga cara kita study film sih. Yes. Kita bener-bener nontonin tuh kita dari jam 9 kelar ya, pulang jam 10, jam 11, jam 12 kita 2 jam langsung nonton si Surabaya terakhir main kayak gimana. Itu benar-benar langsung bikin kita gain confidence kalau misalkan kita bisa nih stop mereka karena kelihatan secara pola mereka mainnya kayak gimana dan itu menurut gua hal krusial yang bikin kita perform di final gitu. Dan di tim yang lain ya kita benar-benar studyin film mau lawannya kayak gimana tetap kita tonton lah biar tahu kayak gitu. Nah, gue kepo nih kalau untuk defense throughout the tournament paling susah tuh lawan siapa? Karena kalau dari segi skor kan kita paling banyak di touchdown sama Semarang kan. Waduh. Iya lagi. Ya, bener. Waduh. Throughout the tournament. Iya lagi sumpah. Yeah. Itu gue juga bingung sih kenapa ya. Tapi kayaknya yang bikin touchdownnya banyak lawan Semarang tuh mereka playnya lumayan. Gak ada di film tadi. Iya gak ada di film tadi pertama. Terus lumayan mantap, baru banget gitu loh. Okay. Di tos-tos mainnya running gitu. Mungkin kalau sebenarnya Surabaya tiba-tiba ada play running tuh kita juga kayak gak expect sih. Jadi sesuatu yang sulit karena beberapa running play yang kita jaga juga susah gitu. Kaget kita gak biasa gitu sih. Jadi itu lucu juga sih Semarang. Enggak, tapi apa kalau menurut defense? Menurut yang bikin paling susah. Offense paling susah selama turnamen. Tim apa? Tetap Surabaya sih. Oke, tetap Surabaya. Karena threat-nya tuh di Aspen yang gila banget di final juga, catch mulu. Terus juga di sama Azam. Bahkan tuh ya
kita tuh pas lawan final lawan Surabaya udah kita match up kan, siapa ketemu siapa. Yes. Jadi Arfan ketemu Azam karena physically sama gitu. Oke. Terus Amar Aspen dulu karena paling cepat Amar. Oke. Soalnya Aspen kan kenceng banget. Terus gua sama Caci tuker-tukeran tuh antara BT atau Yunan gitu. Oke. Jadi itu sih sebenarnya secara individual kita udah pilih juga. Tapi yang lucunya nih waktu itu di first drive kalau nggak salah ya. Sampai nggak lucu lo pulang ya. Bener, sumpah nih, sumpah. Apa nih yang lucu? Si Amar, kan Amar udah jaga Aspen ya. Terus first drive tuh kayaknya si Amar kena lumayan jauh gain yards. Terus tiba-tiba kita line up lagi. Si Amar bilang, lu jaga Aspen ya. Gue kayak anjing lah kenapa dilempar ke gue anjing, gue gak siap nih gitu. On the field gitu. Terus habis itu udah kan mulai kena dikit tuh gue sekali. Yaudah gak apa-apa santai. Itu udah mau end zone tuh. Terus yang terakhir kena touchdown, gue kan langsung kayak anjing nih Amar kenapa ngoper ke gue? Kenapa ngoper ke gue anjing jadi Dia kena pinter touchdown? nih. Iya, Dia bawa si Amar touchdown, anjing gue kasih juga. orang lain aja dah Kenapa katanya. juga? Benar. Tapi itu sih yang bikin susah karena ya si WR-nya Surabaya emang jago-jago semua menurut gue. Jadi emang tetap Surabaya sih tetap WR yang jago. Oke, nah kemarin tuh peringkat 3 tuh Bogor, kalau nggak salah ya. Betul. Ya menurut kalian gimana tuh, well deserved nggak mereka di 3 atau seharusnya mungkin kalian ketemu di final atau seharusnya another team should have been on top of them? Gimana? Seru sih kalau dia di final ya kayaknya. Seru banget. Apalagi mereka ada backingannya Flag Football Meme juga kan. Iya, itu dia. Definitely mereka coming as an underdog, cuman mereka main like a champion sih menurut gua. Itu definitely kelihatan. Gua sempat nonton akhir-akhir doang pas ambush lawan Bogor dan mereka benar-benar playing for their teammates sih. Itu kelihatan banget. Benar. Chemistry-nya kelihatan banget gitu sih. Iya, bahkan di semifinal lawan Surabaya tuh udah lumayan sengit ya. Di awal-awal ketemu Surabaya sengit. Di semifinal juga sengit. Mungkin karena ada beberapa call wasit yang katanya kurang mendukung ya, gue nggak tahu juga apakah jadi faktor X juga pas di semifinal. Tapi ya menurut gue mereka deserve banget untuk juara 3, bahkan menurut gue bisa ke final gitu kalau misalkan emang mungkin lebih prepare lagi ya. Tapi sebenarnya secara preparation juga tadi yang Darren bilang mereka udah dari jauh-jauh hari. Zachary juga bilang kayak dari Februari kayaknya deh mereka ngumpulin timnya satu-satu sampai akhirnya bisa kayak gitu. Jadi ya well deserved banget. Well deserved, shout out Bogor. Shout out Bogor. Jakarta C. Rogop. Jakarta C. Jakarta. Wow. Wah, kalau Bumbu kita aja. mau bahas ke sana, mari kita bahas ke sana ke your brothers ya. Menurut kalian kenapa tuh dengan Jakarta Ambush dengan hasil yang seperti itu di tahun ini? Menurut kalian what are your thoughts about Ambush's fate in this year's Merdeka Bowl? Oke, kalau untuk ambush, gue kan awam ya, jadi di luar gitu. Walaupun kita sama-sama bawa Tigers, kalau yang dari gue dengar itu untuk ambush itu akhir-akhir pas lawan Bogor mereka tuh ada beberapa yang cedera, gitu. Jadi unfortunate aja untuk merekanya. Mereka juga kalah tipis berapa poin ya? Satu poin, satu PAT atau TD? Satu TD. Nah, jadi akhir-akhir itu satu cedera. Cuman yang gue dengar juga kalau semenjak yang yang lawan Bogor itu mereka quarter final ya, quarter final ya. Nah jadi mungkin kayak banyak yang bilang kayak di grup kita itu grup yang gampang. Iya. Jadi challenge-nya tuh cuman pas ketemu Jakarta. Bener, gitu. bener. Jadi sedangkan Bogor bisa dibilang mereka in health group yang ketemunya semuanya bisa dibilang bisa bagus semua ya. Jadi itu mungkin mempersiapkan mereka lebih di situasi yang mereka akan tight gitu loh. Jadi secara mental mereka lebih siap. Bener. Bisa dibilang itu mungkin kalau gua ngelihatnya itu the biggest challenge untuk mereka di timnya. Challenge yang mereka harus ngejar atau di situasi yang mepet itu kurang banyak gitu. Soalnya juga kalau dilihat dari materi secara individu juga nggak ada, mereka bagus-bagus banget ya. Bagus semua, Bahkan bener. kayaknya gue yakin dari coaches sama manajer dari Jakarta juga ngebuat dua tim ini balance gitu kan. Jadi sebenarnya secara individual menurut gue nggak
nggak ada keraguan lah untuk mereka bisa go through final gitu. Cuman ya tadi gue setuju sih, secara group stage emang nggak panas gitu ya dibandingkan Bogor. Di Bogor di quarter final udah lebih siap mentally, sementara Ambush mungkin belum. Dan juga kan banyak pemain-pemain baru ya yang baru datang juga. Mungkin secara mentally juga nggak sekuat itu di quarter final dibandingkan yang lain. Menurut gue ya gitu. Jadi ya itu sih faktornya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang nggak beruntung kali ya, unlucky juga di quarter final gitu sih. Oke, tapi kalau menurut lu kenapa mereka kalah pas Co-host, sparring guys. Trofeo lawan Bogor? gue nggak nonton, gue nggak datang deh. Terakhir nonton. Oh, jawabannya aman banget, keren, bagus. Tapi pas terakhir kita sparring sama mereka ya, kita tuh kalah ya. Kita kalah. Wah, Ambush. Iya. Kita kesel banget sih. Kita kesel banget. Anjing lah, kenapa? Maksudnya kayaknya Kenapa bisa kalah di momen itu? gue nggak tahu sih, mungkin Itu offense parah banget. Iya. Itu offense parah banget. Defense juga parah banget bolongnya. Oh ya udah, jadi dua parah banget Kayak pada part of intinya. it, mungkin kita terlalu puas ya sama diri sendiri menurut gue. Bisa. Karena sebelum-sebelumnya tuh latihannya menurut gue kita nggak terstruktur dan kita belum tahu identitas defense kayak gimana. Gue nggak tahu offense ya. Jadi itu pas kita sparring lawan Ambush waktu itu ya kita masih serabutan aja kalau bisa dibilang gitu. Sebenarnya mereka kayaknya udah solid banget as a team. Ya. Dan itu kayaknya yang bikin kita jadi fired up ya setelah latihan. Bener-bener kayak anjing lah kenapa kita kalah lawan Ambush gitu. Karena kita kalah melawan Ambush itu I think 2 minggu 3 minggu sebelum MB. Jadi itu benar-benar titik turning point untuk offense dan defense itu sama-sama, guys, kita kalah di sini cuman we learn from this dan kita nggak mau kalah pas di turnamen. Dibikin beberapa adjustment playbook yang gue rasa ada yang familiar sih dari playbooknya Strik sebenarnya gitu. Nona Batavia, what an inspiration. Bener. Yes, bener. Kita emang untuk offense apalagi banyak play yang kita inspired from Coach Windra. Coach, heard it here first. Tapi terbukti. Coach Windra plays always works itu kuncinya. Betul. Thank you Coach Windra. Shout out to Coach Windra. Oke. Nah, moving forward untuk ngomongin MB tahun depan, udah pasti Surabaya 1 akan prepare lagi mulai dari sekarang, akan studi film banget dari kalian, dan mereka adalah tim yang bisa dibilang preparation itu selalu sangat baik gitu, ibaratnya studi filmnya sangat kuat gitu untuk mempelajari lawan-lawannya. Nah, dengan knowing this, menurut kalian Jakarta strateginya apa untuk tahun depan to maybe become back-to-back champions? Oke, kalau dari gue sendiri sih, menurut gue secara individu, kita tuh semua masih lapar lah, kayak masih banyak banget things yang kita bisa explore, dan karena kita lapar ini ya kita mau belajar banyak hal lagi gitu, dari skema defense yang bagus kayak gimana, individually kita harus improve seperti apa, dan itu menurut gue itu jadi salah satu weapon kita untuk kedepannya, jadi kita nggak gampang puas gitu. Terus juga ya menurut gue sih kita ambil Johan Meres juga ya ke Jakarta karena jago banget tembak. Langsung disebut di podcast Johan ini. Meres karena gue keberun sama dia dan dia ngeben Arfan juga. Iya, ngeben Arfan lagi. Dia di spam anjir di Papua kayak bener-bener dilempar ke dia doang gitu kayak gila sih dia orang. Ya, terus ya pasti nanti juga bakal ada additional lain tim yang bisa memperkuat tim kita sekarang juga sih. Pasti itu ya yang hal-hal yang bakal kita improve ke depannya buat ketemu Surabaya lagi pasti. Oke, so hopefully atau mungkin ketemu Bogor di final. Mungkin udah waktunya Surabaya 1 untuk hang their cleats nggak? Gimana? Belum lah. Mas Azza, Mas Yunan, punten, jadi punten anjir. Oke. Jadi itu harapannya back to back champions ya untuk tahun depan for Jakarta. Nah, gue mau nanya juga nih, ngebahas dari tadi talent yang ada di Merdeka Bowl tahun ini. On paper semua skillnya pada tinggi-tinggi lah di tahun ini. Kalau kalian disuruh bikin your own version of the national team,
Indonesian national team itu Aduh. akan seperti apa personil-personilnya. Mungkin Darren bisa dari segi offense dan Aul dari segi defense. Boleh. Siapa yang mau mulai duluan? Ayo dipikir baik-baik. Yo, ladies first. Jangan strict Ulah. semua ya. Anjir, ladies first. Ini ketentuannya gimana? Bebas Jangan aja. strict semua Jangan kalau strict bisa. semua. Itu agak bias soalnya. Iya, soalnya kalau disuruh pilih strict semua ya. Asik semua. Wah, other Ya, ya, regions, oke, do you hear oke. that? Tapi ini starting aja. Iya, starting Ya, aja starting your aja. 5 Oke. people, players gitu. Sekat der. Dia masih mikir tegang. Oke, Kibi Pardede. Oke. Mulai center. Center gue ngerasa Aspen would be a really good Oke. Gila player sih. sih. Berarti Snap Aspen different gak style rusher banget dong. sih. Enggak. Karena dia lumayan clutch kemarin Yes, jadi benar. rusher. Cuman ya itu defense nanti Iya. Oke. yang pusingin. Iya, tapi snap dia jauh banget sih. setuju. Dan solid banget sih. Solid, dia bisa deep threat yang emang bener-bener Iya. kenceng gitu Iya, kan. iya. Itu, jadi sisa 3 WR ya. Itu gue, Asik. terus Kemal Oke. sama Nega. Alias semuanya strict. Semuanya bangsa. Tadi udah bilang kalau bisa jangan semuanya strict. Centernya doang yang di-cut. Satu deh, satu take out dari strict. take Satu out. take out. Jadi Oke. idealnya seperti itu, tapi Idealnya. kalau kita Idealnya. campur Idealnya. dikit, Ya. siapa yang dikelarin? Oke, oke, other than that, gua ngerasa untuk offensive player itu Tambah deh kalau gitu reserve 2 gitu. tambah reserve Ya, dulu. itu kan tadi Oke, disebut. oke. Definitely. Sampai nyebut Dandi, bejitak. Dani Oh, nggak Dandi lagi. Dani nggak main. Oh iya, nggak MB jadinya ya, Iya. nggak masuk MB. Oke. Cupu dia. Iya, cemen. Oke, Azam definitely. Oke. Terus satu lagi yang ada di Yeah. MB itu offense. Juan Meres. Duit. That would be a really good candidate sih. That would actually, let me think, satu lagi potential. Serius banget ini pertanyaan. I'll take John Meres. You'll take John I'll Meres? take John Meres. Oke. We need the hype. We need the hype. Karena sebenarnya pendek. Iya. For real, for real. Benar, Oke, benar, oke. Yeah. Itu. Itu ya your starting plus reserve gitu ya. That's Oke. my list, guys. You heard it Defense first. ya. Defense. Ya list anjir. Strix tentunya gue ambil Amar pasti. He deserve the stage menurut gue. Terus kalau gue ambil Sung juga ambush, dia juga udah pernah Oke. timnas. Kayaknya dia menurut gue one of the best DB juga. Terus mungkin di luar region Felix menurut gue masih gila Oke. sih dia. Dia gila. Makanya dia menang defensive player kan. Menurut gue dia deserve juga. Ada 3 ya. PR siapa ya? Ini lu masukin diri lo sendiri gak nih BTW? Enggak masukin. Oh, lu mau masukin diri. Enggak. Nah, ini perbedaan yang humble dan tidak. Karena kebetulan gue keben banyak ya. Iya, Gitu. bener. Jadi realistis aja. Oke. PR siapa ya? My captain lah Alay menurut gua dia secara Clutch. team player bagus, terus juga bring up the spirit buat the whole team juga bagus banget. Terus safety kayaknya kurang ya. Ya Arfan sih menurut gua dia juga God. hype up the team banget on the field, off the field. Menurut gua dia salah satu play caller dan juga defensive player yang bagus banget. Jadi walaupun sering gabut di belakang ya, disuruh yang suruh kerja tuh anak-anaknya kayak Amar, gua, terus dia di belakang. Weh, dia tuh sampai kalau misalkan kita huddle nih during the game, dia tuh bacot dulu kayak terus sampai di tempat tuh gua harus kayak Van call dulu. Itu 1 second terakhir baru dia call.
Oke, cover one, anjing gue kayak. Boleh nggak Untungnya dadangan. balik lagi timnya udah connect kan, udah bisa main Iya. semuanya. Jadi kayak yaudahlah 1 second kita udah siap gitu. Jadi itu sih Arvan, Sung, Felix, Alay. Kurang 1 ya? Amar. Yes. 2 reserve? Apa? Yakin nggak mau Nggak ada, masukin nggak lo? usah. Oh nggak usah. Masukin dong, masa gue Emang lo ada reserve? Ada 2. Siapa tadi? Asan sama Joan. Oh, reserve. Oke. Anjing, siapa ya reserve? Oke, Umar menurut gua masih bisa masuk as a reserve. Yang dan penting dia bukan juga- Dandi. Yang penting bukan Dandi Soalnya WR-nya. sekarang Kemal mungkin ya. Karena dia juga senior dan menurut gua secara individual skill masih bagus banget. Terus juga terakhir siapa ya? Gua nggak kenal sih namanya. Oh, Alif dari Bogor menurut gue oke banget. Secara individual, gue ngelihat movement dia, apalagi buat man to man tuh bagus banget. Kayaknya sedikit lebih banyak lagi main, apalagi bareng Spectres, nanti bakal lebih bagus lagi. Gue cabut Gitu. dulu deh kalau gitu. Itu Oh, dia sih join Spectres research-nya, nih. iya. Oke. Nggak tahu, Oh, nggak nggak tahu. tahu. Ini lagi gue Oke, gitu. Tempering. Iya, tempering. Udah itu, 7 orang itu. Cool. Oke, Nice. menurut Sisi, Nggak perlu. Siapa saya? Saya hanya host Audible Podcast. Terima kasih. Sebenarnya mau ngebahas turnamen yang lain sih selain Merdeka Bowl, karena kalian berdua gue denger itu coaches dari tim perempuan di Jakarta gitu coaches ya. ya? Yoi. Gitu. Nge-coach. tahu Panthers on the field. Kanan. Oke, tadi sama Panthers. Oke, ini kalau Aul coachnya Sama Warwolves. Warwolves. Yang Drakaris. juara tahun lalu. Yang juara tahun lalu. Hancur. Lawan siapa? Kenapa jadi gue yang di-roast ya? Gue hostnya coy. Preparation masing-masing tim kalian seperti apa? Dan what are your predictions for this year? For your team or for the overall winners? Menurut kalian gimana? Defending champs dulu lah. Aduh. Elah. Gimana, Pres? Menurut gue overall competition kayaknya bakal lebih seru lagi. Karena secara tim kayaknya sekarang udah lumayan, gapnya tuh udah gak terlalu jauh lah kalau bisa dibilang. Gue ngeliat Panthers juga dengan orang-orang baru kayaknya lumayan banget untuk bisa compete gitu. Sepakat. Terus juga di samping itu Drakaris pasti fired up untuk menjadi juara tahun ini. Jadi terus kalau dari kita sendiri sih, jadi prediksinya pasti kayaknya bakal ada tim yang surprise kita sih menurut gua gitu. Karena kedatangan tim-tim baru dan orang-orang baru. Terus juga secara prediksi gua nggak tahu ya, kayaknya Sebut cepet. bakal rematch deh menurut gua. Let's freaking go, man. Let's freaking go. Bakal rematch. Jadi kita lihat aja kayak gimana. Preparationnya pasti karena kita aim untuk jadi back to back champion. Jadi pasti juga kita lebih mateng dan juga kita add additional pemain. Kita juga hopefully, add additional pemain. Oh gitu ya. Jadi hopefully bisa lebih seru. Oh, tambah lagi kan juga kayaknya cewek-cewek juga latihan di luar dari tim ya. Maksudnya gua rasa secara individu juga pasti semuanya udah banyak banget improvementnya. Jadi bakal lebih seru sih secara whole competition. Coach Panthers on the field. Oke, kalau gue dari segi persiapan itu, jadi ini kan tim baru ya dan definitely untuk Major League, I think semuanya pertama kali untuk Major. Nah, jadi persiapan kita coba mulai itu jauh-jauh hari. I think kita mulai 3 bulan sebelum mulai kita udah mulai, walaupun masih dalam pembentukan tim. Nah, satu yang gue lihat definitely dari segi anak-anaknya semuanya tuh sangat-sangat antusias banget ya. Mereka yang bisa dibilang udah mungkin baru main berapa bulan, udah langsung jadi warga rugby dan benar-benar Setiap malam selalu gue lihat 6 a.m. 6 p.m. 6 p.m. gitu. Dan gue ngelihat their improvements in the short amount of time itu benar-benar sesuatu yang membanggakan gitu. Gue ngerasa dari offense dan defense pun juga dua-duanya ini complement each other lah gitu. Jadi offense kuat, defense juga kuat. Jadi even though we come as a new team, gue ngerasa kita juga
punya target tersendiri lah gitu yang kita tahu nih ada istilahnya finalis-finalis juara tahun lalu yang bakal jadi a challenge gitu. Cuman gue udah set ke mental mereka, kita di sini nggak usah fokus ke outcome, kita fokus week by week aja gitu. Jadi definitely looking forward untuk ngelihat how the preparation translates ya nanti to the game, and definitely looking forward to it sih. Okay, cool. Okay, so Aul, Darren, it's been amazing talking with you both. Thank you. Thank you for Sisi, coming likewise. to my Audible podcast. That would be it for today's episode. Stay tuned for the next Audible. Thank you guys, champions, Jakarta Streak. Jakarta, Hopefully go. back-to-back Go. champions. Amin. Thank you guys. See you all See next you. time. Bye bye.